Puji Tuhan, saudara, selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan renungan malam ini, kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan masih berikan, kesempatan yang Tuhan masih berikan, biarlah kami boleh pakai untuk senantiasa duduk dekat kaki Tuhan, mendengar sabda firman-Mu, dan menjadi pelaku firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami semua supaya kami boleh berlayak bersekutu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sama-sama buka di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Ya, ayat ini sudah sangat terkenal sekali ya. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, puji Tuhan saudara. Ini merupakan satu perhatian yang Allah berikan kepada bangsa Israel pada saat apa? Pada saat bangsa Israel masih ada dalam perbudakan di tanah Mesir. Dan kita lihat di sini bagaimana penderitaan daripada bangsa Israel pada saat mereka ada dalam masa perbudakan ya. Di sini dikatakan bahwa mereka ini selalu mengeluh, ya, bukan saja mengeluh, mereka ini selalu senantiasa berseru-seru kepada Tuhan, teriakan mereka minta tolong kepada Tuhan. Nah, betapa kita melihat di sini bangsa Israel mengalami satu penderitaan, tekanan yang amat sangat. Ketika apa? Ketika mereka masuk dalam masa perbudakan di tanah Mesir. Tetapi kita lihat di sini bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel ya. Perhatian Allah tertuju kepada bangsa Israel. Dan ketika kita lihat di sini ayat yang ke-24, bagaimana sikap Allah ketika bangsa Israel ini dalam masa perbudakan dan mereka berseru-seru, mereka minta tolong kepada Tuhan. Ayat yang ke-24 kita perhatikan di situ, Allah mendengar mereka mengerang. Perhatikan di sini ya, perhatian Allah luar biasa kepada bangsa Israel. Allah mendengar mereka mengerang. Kemudian Allah mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi pertama Allah mendengar, kemudian Allah mengingat, dan yang ketiga ayat yang ke-25, Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Nah, kita melihat di sini bagaimana reaksi Allah yang begitu positif sekali kepada teriakan bangsa Israel ini minta tolong ya. Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, bahkan Allah memperhatikan. 4 hal ini yang Allah lakukan kepada bangsa Israel pada saat apa? Pada saat mereka masuk dalam masa perbudakan. Itu kan masa yang sangat mengerikan saudara. Masa perbudakan ini suasananya tertekan, suasananya tidak ada kebebasan, terbelenggu dan lain sebagainya. Jadi kita melihat di sini wajarlah bangsa Israel ini mengeluh, bahkan mengerang. Firman Tuhan katakan mereka mengerang, mengeluh, dan selalu berseru-seru minta tolong kepada Allah. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli terhadap apa? Terhadap penderitaan. Dan di sini dikatakan bahwa Allah mendengar, ya, Dia mendengar erangan daripada bangsa Israel. Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Oleh karena itu tidak sia-sia kalau kita juga sama seperti bangsa Israel ini pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita mengalami masa-masa lembah kekelaman, ketika kita berseru, berteriak minta tolong,
kita imani bahwa teriakan minta tolong kita itu akan sampai kepada telinga Allah. Ini seolah-olah kita melihat bahwa panca indera Allah ini bekerja. Ya, panca indera Allah ini bekerja ketika apa? Ketika kita berseru, ketika kita berteriak minta tolong, ketika kita mengerang, memanggil nama Yesus. Mendengar, pertama Allah mendengar, berarti apa? Telinganya bekerja. Kemudian apalagi? Mengingat. Allah mengingat, berarti memorinya Allah bekerja. Kemudian apalagi? Melihat. Allah melihat, ini berarti mata Allah bekerja, memperhatikan. Ya, luar biasa. Perhatian Allah kepada bangsa Israel, kepada kita semua, ketika kita mengeluh, ketika kita berteriak minta tolong, panca indera Allah itu tidak berdiam, saudara. Dia bekerja. Telinganya dia pakai, memorinya dia ingat tentang perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan mata Allah tertuju kepada bangsa Israel. Dan apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-7, Keluaran 3 ayat yang ke-7, saudara, perhatikan di sini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya Allah. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus. Nah, kita lihat di sini. Ayat 7 lebih jelas di sini dikatakan bahwa Allah memperhatikan kesengsaraan bangsa Israel. Bahkan bukan saja memperhatikan, di sini dikatakan Allah turun tangan. Nah, dengan kata lain Allah bertindak. Ya, dia tidak berdiam diri, dia tidak berpangku tangan. Ayat ke-8 di sana dikatakan Allah turun tangan untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dengan kata lain Allah bertindak atas penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan kita melihat kemenangan menjadi milik mereka ketika mereka dituntun oleh Allah ke suatu negeri yang berlimpah susu madu, yaitu negeri Kanaan. Oleh karena itu, saudara, mari pada saat kita mengalami satu penderitaan seperti yang dialami mungkin oleh bangsa Israel, dan penderitaan yang kita alami mungkin tidak seperti mereka dalam masa perbudakan, tapi pada saat ini kita menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi situasi yang tidak bersahabat, tapi marilah kita tetap berseru kepada Tuhan, kita tetap berteriak minta tolong kepada Tuhan, kita percayai bahwa Allah bertindak. Bahkan panca inderanya bekerja untuk memperhatikan kita, mendengar, mengingat, melihat, bahkan memperhatikan dan turun tangan. Ya, klimaksnya adalah Allah turun tangan untuk melepaskan kita dari setiap penderitaan kita. Oleh karena itu berserulah dalam masa kepicikan. Allah kita bukan Allah yang berdiam diri. Dia selalu memperhatikan kita ketika kita senantiasa berseru dan minta tolong. Tidak pernah berhenti minta tolong kepada Tuhan kita yang ajaib. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah kita mau senantiasa bersandar, berseru, manggil nama Yesus. Jangan lari ke tempat yang lain, berserulah kepada Dia, Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan memberkati kita semua dan kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami ketika kami masuk dalam masa kepicikan. Kami hanya bisa lari kepadamu, berseru memanggil namamu. Kami percaya Allah turun tangan untuk menolong, memberkati kami, bahkan melepaskan dari setiap penderitaan, kesusahan, kesulitan apapun yang kami hadapi. Karena kami tahu Engkaulah sumber segala-galanya, Engkau sumber kekuatan, pengharapan, dan pertolongan yang ajaib hanya datang daripadamu. Teraikan firman-Mu dalam loh hati kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, bukan saja mendengar. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami ini. Pulihkan semuanya menjadi lebih baik sehingga semuanya boleh berjalan kembali seperti normal kembali Tuhan. Pemimpin kami, Bapak Presiden, Tuhan selalu berikan hikmat marifat di dalam menyelesaikan setiap masalah
Dan biarlah kekuatan daripada Tuhan juga mengalir buat pemimpin kami Tuhan. Berkati juga sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam pergumulan. Beri kekuatan kepada mereka sehingga kami boleh menjadi umat pemenang-Mu, tidak kalah dalam setiap peperangan, tapi kami boleh berkemenangan karena Tuhan selalu membela, memberi kemenangan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.